Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini uji coba dulu ya. Uji coba, oh, bagus ada suaranya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang perkawinan di hibrid ya. Kalian bisa lihat di halaman 140 di buku paket. Ya, di sini Bapak ingin menerangkan bagaimana cara menentukan gamet dari pasangan kromosom yang ada ya. Pada kesempatan ini kita akan mengawinkan kacang kapri ya, kacang kapri yang berbiji bulat. Nah, itu kita kasih simbol dengan B besar B besar. Warnanya kuning itu kita simbol K besar K besar. Nah, berarti di situ gamet dari pasangan kromosom pada kapri biji bulat adalah B besar B besar K besar K besar. Nah, ditulis huruf besar ini maksudnya untuk menandakan bahwa itu adalah dominan. Nah, artinya dominan adalah nanti pada fenotipnya atau penampakan di ini bisa terlihat, itu namanya dominan ya. Kalau dia ada, nanti dia akan muncul di sehari-hari, maksudnya kelihatan pakai mata gitu ya. Dan kedua, itu dikawinkan dengan biji kapri yang bijinya keriput. Kita simbol dengan B kecil B kecil, warna hijau K kecil K kecil. Nah, ini dikasih huruf kecil-kecil karena sifatnya resesif. Sehingga nanti kalau dia ada, huruf ini ada, tapi tidak nampak secara fenotip, jadi tidak nampak. Baiklah, secara ini apa cara diagram Bapak ingin menerangkan tentang nih. Nah, sekarang ya bagaimana itu proses perkawinan ini itu bisa dilihat dari sifat genotipnya. Seperti biasa, ingat ya, kita harus menulis PGF dulu. P ini perkawinan pertama ya. P1, G1, F1. Nah, di sini kita mengawinkan namanya galur murni ya. Ini galur murni karena masih sama ininya. Ini galur murni ya. Namanya galur murni. Oke, galur murni dengan galur murni. Jadi ini apa namanya, yang jantan boleh, betina itu boleh, terus kita kawinkan dengan yang betina ya, yang betina. Atau ini bolak-balik juga boleh. Nah, yang penting di sini kamu nanti gametnya ini bagaimana menentukan gamet pada ini yang jantan ini. Jadi gini caranya. Ini B besar K besar. Satu gamet pertama. Gamet kedua itu adalah B besar K besar. Terus ya kan, atau gini, ini dulu, ini sama ini. Jadi ini udah tiga nih. Yang terakhir antara ini dengan ini, atau gini ya, ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Ada 4 gamet. Tapi keempat gametnya itu sama, yaitu B besar K besar. Makanya kita tulis satu saja karena sama. Demikian juga gamet yang terjadi pada yang ini keriput sama hijau. Jadi cara menentukan gametnya nih yang penting nih ya. Ini B, ini B kecil K kecil. Terus dari B kecil K kecil lagi, dua ya. Terus ini B kecil K kecil 3, B kecil K kecil yang keempat. Sama di sini ada tapi sama semua. Jadi kita ambil satu aja. Nah, ini gametnya. Ini yang penting menentukan gamet ini. Nah, selanjutnya gamet ini pada perkawinan ini akan terbentuklah tanaman kapri keturunan pertama atau filial pertama yang bentuknya alelnya adalah B besar B kecil K besar K kecil gitu ya. B besar
B kecil, K besar, K kecil. Nah, di sini karena huruf besarnya itu dominan, makanya tanaman ini bulat lawan keriput, kuning lawan hijau, itu ternyata hasil anaknya yang keturunan pertama dari galur murni ini adalah bulat kuning. Kuning. Jadi masih seperti induk jantannya ya. Nah, cuma di sini secara genotip ini. Genotipnya kayak gini, tapi fenotipnya bulat kuning. Ya, bulat kuning seperti B besar, B besar, K besar, K besar. Tapi di sininya beda di sini. Sama dengan ini, fenotipnya sama tapi genotipnya beda. Selanjutnya, masih berapa waktunya? Ini baru 5 menit ya. Ini yang penting ya, kamu bisa menentukan gametnya. Selanjutnya, kita ambil dari anakan ini kan, ini sebenarnya yang kita tulis cuma satu ya. Sebenarnya anaknya kan bisa banyak, bisa ratusan ya. Nah, kita akan menggunakan F1 jantan dikawinkan dengan F1 betina gitu ceritanya ya. Sesama anak gitu. Nah, kemudian kita menyusul dulu. Di sini perkawinan kedua itu gametnya ini, apa namanya, kromosomnya ini. Kita ambil dari sini ya. Terus yang ini yang jantan. Kalau yang betina juga begitu, sama ini. Sama ini. Ini betina. Terus kita kawinkan. Apa yang terjadi? Nah, yang kedua berarti kamu harus bisa membuat gamet yang kedua. Gamet kedua caranya begini. Sama seperti itu dikawin ini. B besar, K besar, B besar, K kecil. Ini jadinya ini sama ini. Terus B kecil, K besar, ini B kecil, K kecil ini ya. Terus karena ini sama, pasangannya kromosomnya sama, jadi ini gametnya juga sama ini. Ini dengan ini sama ini ya. Ini dengan ini sama. Oke. Nah, terus pada perkawinannya akan terjadi proses penggabungan gamet-gamet itu. Ini B besar ditulis ini. Oh, gini aja deh. Ini yang di sini boleh. Ini sama ini sama ini. Ini tulis di sini. Ini tulis di sini ya kan? Nah, ini saya tulis di sini, yang ini di sini. Yang ini ini dibalik nih di sini. Ini yang di sini nih. Ini juga begitu ya. Kalau ngikutin buku ini kebalik nih ya. Ini ke sini, yang ini ke sini. Oke. Sama aja, nggak penting. Nah, selanjutnya kamu nanti harus mempraktekkan dengan secara tulisan bahwa masih berapa menit nih? Masih berapa menit? 8 menit ya, masih cukup. Tugas kamu nanti adalah ini kan ini ditulis nih, B besar tulis, B besar tulis, K besar tulis, K besar ditulis di sini. Jadi terbentuklah itu. Terus ini contoh yang kedua, B besar, ini B kecil, K besar, K besar, K besar di situ. Nah, nanti kalau huruf besarnya yang muncul berarti nanti itu dominan, sehingga akan mendapatkan yang ini, yang kalau B besar ini bulat, kalau K besar ini kuning, kalau B kecil ini keriput, tapi di sini akan muncul yang dominan, muncul yang tidak dominan akan tertutupi gitu ya. Nah, tugas kamu mengisi ini apa aja nih, ya kan? Ini sih, nih hasilnya apa. Nanti kamu akan mendapatkan sebuah perbandingan dari genotip ini. Oke ya, ini karena waktu sudah mepet, saya tutup sampai di sini dulu. Nanti saya lanjutkan video yang kedua untuk di hibridnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.